Waalaikumsalam Bu Mira. Wah, ketemu lagi. Iya Pak Wawan. Iya, makasih ya Bu. Iya, bagaimana kabarnya Pak Wawan? Alhamdulillah, walaupun sibuk, tetap harus menjalankan kehidupan dan memberikan yang terbaik untuk semua. Masih seperti kereta ya Pak. Alhamdulillah. Iya. Baiklah, di sini benar Pak Wawan mau melakukan coaching. Iya Bu, rencana saya mau mengadakan coaching itu dengan Bu Niken sebagai coach. Baiklah, Iya. di sini saya nanti sebagai observer ya Pak Wawan. Iya. Saya nanti akan mengamati juga menilai saat Pak Wawan melakukan coaching. Dan nanti akan menggunakan rubrik penilaian Pak Wawan, seperti apakah nanti Pak Wawan itu sudah sesuai menggunakan alur tirta atau belum, serta bagaimana nanti Pak Wawan itu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Juga bagaimana nanti Pak Wawan itu menanggapi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh coaching. Jadi nanti Pak Wawan jangan lupa saat proses pelaksanaan coaching nanti menggunakan prinsip coaching Pak Wawan ya. Iya, Bu. Seperti kemitraan proses kreatif, Iya. kemudian memaksimalkan potensi. Baik. Sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak Wawan. Iya. Dalam proses coaching ini nanti kompetensi apa yang ingin Pak Wawan kembangkan? Rencana proses coaching yang akan berlangsung itu kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh Bu, dan kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baiklah, untuk kompetensi tadi Pak ya yang sudah disampaikan, kompetensi mana yang akan Pak Wawan kembangkan lebih spesifik? Dari ketiganya mungkin saya akan mengembangkan secara lebih spesifik itu yang mendengarkan aktif Bu. Mendengarkan aktif. Iya, karena mendengarkan aktif itu saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh, dan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Baik Pak Wawan. Kemudian untuk indikator nih Pak Wawan ya. Iya. Bagaimana itu yang diinginkan oleh Pak Wawan dalam proses coaching itu nanti itu indikator ketercapaiannya yang seperti apa Pak? Indikatornya yang ingin saya capai yaitu apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi, juga coach memiliki rencana aksi atau rencana kedepannya apa yang harus dia lakukan. Gitu Pak ya. Iya. Dan melakukan coaching Pak ya. Iya. Semoga nanti selalu mengingat hal-hal yang saya sampaikan tadi Pak. Ya. Dan selamat melakukan coaching ya Pak Wawan ya. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, terima kasih Bu Mira. Sama-sama Pak Wawan. Assalamualaikum Bu Niken. Waalaikumsalam Pak Wawan. Bagaimana kabarnya ini harinya? Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. Tapi kok kemarin katanya ada yang mau dibicarakan Bu, mungkin tentang di masalah sekolahan ya sepertinya. Iya Pak, ini loh berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah. Setelah saya amati di sekolah itu cara pembelajarannya itu masih monoton Pak. Pembelajarannya masih dengan metode yang lama, metode konvensional, yaitu dengan ceramah. Jadi terkadang membuat siswa-siswi itu bosan dalam pembelajaran. Nah, saya inginkan pembelajaran yang bervariatif gitu loh Pak Wawan. Ketika mengkiri pada zaman sekarang itu kan Pak, perkembangan teknologi yang sudah sangat pesat sekali. Jadi sebagai guru kita bisa menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan perubahan zaman yang sekarang ini. Oh, baik Bu Niken. Jadi Bu Niken ingin menyampaikan materinya yang bervariatif gitu ya teman-temannya ya. Kira-kira
setelah kita bincang-bincang nanti, apa sih harapan dari Bu Niken? Saya mengharapkan itu loh Pak, saya mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru supaya ada perubahan dalam metode pembelajaran. Seperti itu Pak. Oh, jadi ada perubahan dalam cara menyampaikan materi ya Bu. Yang kira-kira perubahan cara penyampaian materinya itu seperti apa yang Ibu Niken inginkan gitu? Jadi itu perubahan dalam metode atau model dan media pembelajarannya yang lebih variatif gitu Pak Lawan. Misalkan dengan metode-metode yang sekarang ini kan banyak yang marak aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes atau tidak jauh-jauh dengan PowerPoint. Juga itu juga cukup bagus gitu ya Pak kira-kira. Oh, gitu ya, ada puisi-puisi gitu ya Bu. Baik, ini yang ingin penyampaian materi lebih bervariatif seperti itu. Jadi kalau misal itu dikondisikan yang ideal di sekolahannya Bu Niken, kira-kira ada di level berapa Bu dari 1 sampai 10? Kira-kira kondisi atau situasi yang berada di level di sekolahan Ibu yang berapa levelnya? Kalau saya menyimpulkan ya Pak Wawan, itu Iya. pada level 5. Karena di sekolah 5. kami itu banyak guru-guru senior, jadi pembelajarannya itu cuma ceramah gitu. Oh, baik. Jadi yang masih berada di level kelima, ya. Kira-kira pada saat Bu Niken ingin adanya perubahan nanti, ingin ke level yang keberapa, Bu? Saya ingin level ke-7 Pak Wawan. Untuk saat ini kira-kira pada saat itu cukup baik, dan mengingat tadi bu guru masih banyak guru senior di sekolah kami. Jadi masih banyak guru senior, jadi kalau untuk meningkat ke angka 2 kayaknya masih bisa dijangkau, nggih. Itu nggih, Bu. Baik, jadi Bu Niken menginginkan ke level ke-7 ya. Untuk mencapai level ke-7 tersebut kira-kira Bu Niken pilih ada ide atau ada rencana mau berbuat apa terhadap rekan-rekan guru yang ada di sekolahnya Bu Niken? Itu Pak, saya akan mengadakan pendampingan atau mentoring saja gitu kepada rekan-rekan guru secara bergiliran. Baik loh itu Bu. Rencana yang akan jenengan mengadakan monitoring atau pendampingan secara individu seperti itu. Adakah lagi strategi yang kira-kira menggunakan monitoring, Bu? Saya akan mengkonsultasikan kepada kepala sekolah terlebih dahulu Pak Wawan untuk membuat workshop atau pelatihan begitu tentang media pembelajaran di sekolah yang untuk pembelajarannya lebih menarik. Berarti pilihannya ada dua, yaitu melakukan monitoring atau melaksanakan workshop dengan seizin kepala sekolah. Nah, di antara kedua itu kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolahan Bu Niken yang mana ini, Bu? Sepertinya untuk sekarang metode-metode yang lebih tepat digunakan sesuai kondisi guru kami sekolah ya Pak. Itu untuk workshop itu lebih terjangkau, untuk biaya juga lebih banyak, tidak membutuhkan membutuhkan narasumber juga, tepat waktu juga, untuk waktu juga untuk lebih lama lagi. Oke, baik. Jadi intinya Bu Niken itu memilih yang metode mentoring, ya, dibandingkan dengan workshop. Baik, untuk metode mentoring ini kira-kira kapan pelaksanaan yang akan dilaksanakan? Mungkin secepatnya ya Pak Wawan. Habis ini ya Bu, kalau bisa ya. Baik, minggu depan Bu Niken rencananya akan melaksanakan kegiatan monitoring tersebut. Dan adakah yang nanti akan membantu Bu Niken dalam pelaksanaannya, Bu? Ada Pak, saya minta bantuan guru lain, misalnya Bu Firda dan Bu
Nur Hidayah itu yang sudah ahli dalam media pembelajaran seperti itu. Dalam monitoring tentunya ya yang sudah dijalankan. Baik, Bu Niken akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan-rekan di sekolah Bu Niken. Siapa tadi Bu Firda sama iya bisa kolaborasi ya Bu. Kita ambil ilmunya, serap pengalamannya. Siapa tahu dengan cara begitu kolaborasi dengan teman sejawat dalam mau menaikkan levelnya pun nanti bisa teratasi. Oke. Selama perbincangan kita ini saya mendapatkan gambaran ya Pak Wawan tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan mengubah proses pembelajaran menjadi bervariatif dan metode mentoring tadi. Iya, baik Bu Niken, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan bisa ngobrol-ngobrol lagi. Nanti minggu depan kita ngobrol lagi tentang aksi yang sudah jenengan lakukan yang tadi sudah kolaborasi dengan rekan sejawat. Oke, terima kasih Bu Niken. Saya sampaikan di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Wawan. Bagaimana Pak Wawan? Ya, alhamdulillah. Setidaknya tadi lancar coachingnya. Alhamdulillah Pak Wawan ya. Selanjutnya saya ingin mengevaluasi hasil coaching yang telah Pak Wawan tadi lakukan ya terhadap Bu Niken. Pak Wawan, jika kita lihat dari alur Tirta yang sudah kita sepakati, sejauh mana Pak tingkat ketercapaian tujuan coaching tadi yang sudah Pak Wawan lakukan? Ya, menurut saya ya Bu, tujuan utama untuk membantu Bu Niken tadi yaitu meningkatkan kompetensi guru-guru di sekolahnya dalam melaksanakan pembelajaran yang bervariatif sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Karena tadi itu Bu Niken merasa sekolahnya masih di level 5 dan beliau pengen meningkatkan di level 7 dengan alternatif itu tadi ada 2. Nah, yang diambil ternyata bukan yang botrok, yaitu dengan cara pendamping. Baik Pak Wawan, saya tadi mengamati saat Pak Wawan melakukan coaching sudah melakukan identifikasi untuk menentukan indikator ketercapaian tersebut. Nah, itu sudah sangat sesuai Pak dengan standar yang kita tuju. Lalu indikator yang Bapak gunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan itu sebenarnya apa Pak? Saya tadi itu melakukan wawancara langsung dengan Bu Niken bahwa beliau berharap nantinya pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru di sekolahnya itu bisa bervariasi sesuai perkembangan zaman Bu. Artinya gini, setidaknya ada perubahan, tidak metode ceramah terus mencatat, terus sebenarnya ada mungkin menggunakan tablet atau menggunakan alat-alat peraga atau LCD atau membuat Canva. Itu kan anak-anak mungkin lebih gitu tertarik kalau ada yang mulai gambar atau dengan suara-suara atau apa kan itu. Menyesuaikan gaya belajar Pak. Iya, mengikuti zaman sekarang lah. Anak-anak kan sudah pintar main HP. Anak saya aja yang belum bisa membaca, menulis aja udah tahu cara memilih kok dengan pakai voice note itu. Ya Allah, bisa tahu sendiri lagu-lagunya, filmnya. Iya. Kembali zamannya. Baik Pak Wawan. Sekarang kita masuk ke identifikasi Pak Wawan. Yang menurut Pak Wawan itu menjadi tantangan dalam proses coaching tadi itu apa? Salah satu tantangan tadi yang saya dengarkan dari Bu Niken itu guru-guru di sekolah Bu Niken itu masih di level 5 itu tadi Bu. Dan kompetensi pembelajarannya yang menggunakan IT, kebanyakan guru-guru itu senior menggunakan metode ceramah itu Bu. Jadi kayaknya anak-anak jadi bosan karena setiap masuk ceramah habis itu nulis ceramah. Nah untuk Bu Niken sendiri itu punya alternatif biar dalam pembelajaran itu tidak pakai metode ceramah tersebut. Berarti pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu
guru-guru di sekolah pendidikan itu Iya, karena gini tadi bilangnya ada faktor itu banyak yang senior. Gitu. Jadi biasanya kalau banyak guru senior itu memang kalau mewahi adat itu kayak gimana, apalagi guru muda seperti kita itu kalau pengen merubah kok lihat-lihat dulu, mungkin ibunya atau bapaknya yang senior berkenan enggak atau tersinggung, bahkan kalau kita kan harus punya cara gimana cara menyelami biar mereka bisa mengikuti gitu loh Bu. Itu tantangan pendidikan di sekolahnya. Harus kita cari solusinya gimana ya Pak ya. Begitu. Lalu setelah Pak Wawan tadi mengetahui tantangannya, apakah rencana aksinya sudah ada? Maksudnya rencana mengatasi aksi tantangan. Gitu. Tadi itu kita akhirnya ambil kesepakatan Bu. Terlebih dahulu minta izin sama kepala sekolahnya, beliau kepengen mengadakan workshop, tetapi kemudian dalam pelaksanaan Bu Niken akhirnya mencari solusi yang lumayan irit lah setidaknya, tapi mudah dijangkau dan mudah-mudahan para senior pun bisa mengikutinya, tidak tersinggung, yaitu Bu Niken akan berkolaborasi dengan guru lain. Tadi saya dengar sih sama 2 teman sejawatnya. Dengan teman Iya, 2. Iya, baik Pak Wawan. Rencana yang sangat bagus sekali Pak ya, memang untuk mengatasi suatu masalah itu kita tidak bisa berjalan sendiri. Iya, perlu pertimbangan-pertimbangan dengan yang lain ya. Juga harus dilakukan dengan berkolaborasi Pak ya. Yang terakhir Pak Wawan, terkait tanggung jawab ya. Itu siapa saja nanti yang akan terlibat dalam pelaksanaan apa itu? Pelaksanaan aksi nyatanya gitu ya. Oke. Selain saya sebagai coach, nantinya Bu Niken akan berkolaborasi dengan tadi rekan guru sejawatnya ada 2. Terus selain itu juga izin kepala sekolah dan meminta dukungan dari kepala bidang kurikulum tentunya. Bagus sekali Pak ya. Saya melihat tadi saat Pak Wawan dan Bu Niken melakukan coaching, saya melihat Pak Wawan itu sudah sangat aktif dan sudah bagaimana ya dalam menjalankan peran sebagai coach itu bisa mengajukan pertanyaan berbobot supaya Bu Niken ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Pak Wawan dengan hal yang berkualitas Pak ya. Terima kasih sekali ya. Saya juga masih belajar banyak. Kita belajar bareng-bareng ya. Sekarang Pak Wawan ya, kita bicarakan tentang kompetensi yang ingin kita kembangkan. Selain meningkatkan kemampuan pembelajaran, meningkatkan pembelajaran yang variatif sesuai perkembangan teknologi, maksud saya sesuai perkembangan zaman tadi Pak ya. Kompetensi apa lagi yang menurut Pak Wawan perlu dikembangkan oleh guru yang ada di sekolah pendidikan? Saya pikir sih guru-guru di sekolahnya pendidikan perlu mengembangkan kemampuan dalam memahami dan mempraktekkan model maupun metode dalam pembelajarannya Bu. Dengan begitu para guru dapat memberikan pembelajaran yang berkualitas dan bermakna. Jelas dengan metode yang bervariatif itu salah satu trik juga loh Bu untuk menghindari dari kebosanan anak-anak. Masa sampai 1 semester mungkin mengajarnya gitu terus ya kan. Kalau saya alhamdulillah banyak alternatif, cuma kadang kendalanya itu enggak jarang masuk kelas. Sekali masuk kelas ya mudah-mudahan anak-anak memang selalu ceria untuk mengikuti pelajaran saya. Iya, juga itu pengalaman anak-anak loh. Gila guruku nek mun aku pengen ini singkat jelas kok cepet ya. Mungkin kalau itu kan ada yang hanya guru semangat paling itu semua penggarap LKS itu kan ada jelas. Itu tertanam anak-anak itu sampai besok mungkin kalau ngadain reuni lu Pak itu
nggak nyangkut lagi Pak, kadang gitu kayak gitu kan. Pas reuni kayak gimana kita jadi guru yang tidak inovatif atau nggak punya metode-metode lain dalam mengajar itu loh sepertinya kira. Iya. Itu saja Pak ya, supervisi kali ini saya yakin dengan kompetensi, komitmen dan semangat dari Pak Wawan sebagai coach, juga dari Bu Niken sebagai coaching, nantinya apa yang menjadi harapan dari Pak Wawan dan Bu Niken itu akan tercapai. Segala permasalahan akan ditemukan solusi. Ya, ada solusinya ya. Baik, terima kasih Bu ya. Saya memang sebagai coach sangat berharap sekali bisa membantu Bu Niken dengan masalahnya yang dimana memang terkendala dengan faktor senioritas ya kan. Dengan cara yang kita ambil ini nanti sebagai aksi nyata di minggu depannya dapat berhasil dengan baik dan lancar, tentunya didukung dengan kepala sekolah dan setiap kurikulum. Semoga sukses Pak Amin, Wawan. semuanya sukses, alhamdulillah. Ya Pak ya, terima kasih atas waktu yang Pak Wawan luangkan. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.